Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia. Yang pertama, mengenai tata nama senyawa sederhana. Ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner. Senyawa biner ini adalah senyawa yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Ya. Kalau dulu sebelum ini kalian belajar mengenai ikatan kimia, ada ikatan kovalen, ada ikatan ion. Nah, yang pertama ini adalah tata nama senyawa untuk yang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam. Cara penamaannya yang pertama awalan, lalu nama non-logam yang pertama, kemudian awalan lagi, kemudian nama non-logam yang kedua ditambah dengan ida. Unsur yang non-logam kedua itu diganti belakangnya dengan ida. Ada beberapa huruf di belakang unsur non-logam yang kedua diganti dengan ida. Nah, awalan yang dipakai ini menyatakan jumlah. Yang pertama adalah mono, yang kedua di, ya, untuk menyatakan 3 itu tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, dan 9 nona. Contohnya, yang pertama adalah CO. C adalah karbon dan O adalah oksigen. Sama-sama jumlahnya 1. Kalau sama-sama jumlahnya 1, yang ditulis awalannya hanya di belakang. Jadi namanya adalah karbon monooksida atau disingkat monoksida. Oksigen jadi oksida. Jadi gennya diganti dengan ida. CO2. O-nya ada 2. C-nya 1. C1, O2, C yang pertama tidak perlu disebut mononya, yang kedua saja. Dengan awalan di, karbon dioksida. Kemudian N2O5, depan 2, belakang 5. Nah, kalau 2 sama 5, 2 disebut, 5 juga disebut. Tapi kalau 1 dan 5 atau 1 dan 2, yang 1 tidak perlu disebut mono. Mono itu dipakai hanya untuk yang 1 dan 1. Jumlahnya 1 dan 1, belakangnya saja yang ditambahkan mono. Kalau N2O5 jadi namanya dinitrogen pentaoksida. Kemudian Br2O7. Br adalah bromin, ya, di bromin heptaoksida. Untuk tata nama senyawa yang pertama untuk senyawa-senyawa kovalen. Jelas ya. Untuk non-logam dan non-logam. Kemudian yang kedua itu untuk senyawa poliatomik. Ya, ini adalah kation dan anion atau ikatan ion. Untuk senyawa-senyawa yang berikatan ion. Ada kation sebagai ion positif dan anion sebagai ion negatif. Ion positif adalah unsur logam, ion negatif adalah unsur non-logam. Contoh dari ion-ion positif adalah Na+, natrium, kemudian Sr2+, strontium, Al3+, aluminium, Zn2+, zinc atau seng, kemudian Sn2+, timah 2 Romawi, Sn4+, timah 4 Romawi. Nah, ini perhatikan, ada beberapa unsur, terutama logam-logam golongan B, itu yang memiliki lebih dari satu jenis muatan. Sn ada 2+, ada 4+. Kalian harus bisa membedakan mana saja yang ada 2 jenis, atau bahkan ada yang 3 atau 4 jenis muatan positif, ya. Itu harus dibedakan dengan cara ditambahkan angka Romawi di belakang nama unsur, ya. Kalau Sn2+, timah dalam kurung 2 Romawi. Jadi dalam kurungnya ini menyatakan plusnya plus berapa. Besi ada +2, ada +3. Jadi besi 2 Romawi, besi 3 Romawi. Pb ada 2+, ada 4+, timbal 2 Romawi, timbal 4 Romawi. NH4+, ion amonium. Ini khusus NH4+ adalah kation yang bukan terdiri dari unsur logam. Kemudian ada Au+1, emas 1 Romawi. Kemudian Au3+, emas 3 Romawi. Ini hanya beberapa contoh dari kation. Kalian bisa cari lagi di sumber-sumber yang lain mengenai kation-kation, itu sangat banyak ya. Sebanyak unsur yang ada di tabel periodik sebenarnya. Nah, untuk anion, ini yang dibilang poliatomiknya itu dari anion. Anion ini adalah ion negatif yang terdiri dari unsur non-logam yang bergabung. Atau malah satu unsur aja atau beberapa unsur. Contohnya OH- itu namanya ion hidroksida. O2- namanya oksida. F- namanya fluorida. Cl- klorida. Cn- sianida. CO3 2- karbonat. Kemudian ada silikat, SiO3 2-. Ada oksalat,
C2O4 2-, ada nitrit, NO2-, nitrat, NO3-, ada arsenit, arsenat, sulfat, fosfat ya, antimonit, antimonat, hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Nah, ini kalian lihat polanya ya. Ini berlaku untuk Cl, Br dan I. Jadi kalau IO- itu adalah hipoiodit. Kalau IO2- namanya iodit, IO3- iodat, kemudian IO4- namanya periodat. Ini ada contoh-contoh kation dan anion. Nah, tata cara penamaannya itu tinggal disebut kationnya siapa, anionnya siapa. Contohnya di halaman berikut ini ya, tata nama senyawa yang kation dan anion. Contohnya yang pertama Ca2+, kalau bergabung dengan IO2- itu berubah menjadi Ca, IO2-nya 2 kali. Jadi kalian lihat muatan Ca2 itu dikalikan ke IO2-nya. Muatan IO2 1, min 1 itu minusnya nggak dianggap, dikalikan ke Ca. Jadinya Ca1, IO2-nya 2 kali. Namanya kalsium iodit. Ini tinggal lihat di tabel yang sebelumnya ya. Ca2+, di sini tidak ditulis ya. Ca2+ adalah kalsium, kemudian IO2- tadi adalah iodit. Jadi namanya adalah kalsium iodit. Fe2+ dengan Cl-, 2-nya ini punya Fe dikalikan ke Cl ya. Cl-1 ke Fe. Jadi FeCl2 namanya besi 2 klorida. Kemudian Fe3+ dengan SO4 2- jadi Fe2 SO4 3 kali. Jadi besi 3 sulfat. Kemudian Pb2+ CO3 2-. Nah, ini kan harusnya 2-nya ke Pb, 2-nya ke CO3 ya. Jadi sama-sama kali 2. Kalau ada angka yang bisa dikecilin seperti ini, dikecilin jadi PbCO3. Namanya timbal 2 Romawi sulfat. Demikian juga untuk 4 dan 2, harusnya kan SN2O4. Kalau ikutin aturan yang di atas ya, dikali silang. Jadi 4-nya dikalikan ke O, 2-nya ini dikalikan ke SN. Nah, ini dikecilin jadi SNO2, timah 4 Romawi oksida. Jadi apa yang harus diperhatikan, kalian harus hafal anion, itu muatannya berapa. Ya, jadi kalau misalnya ada soal CaS. Kalian kalau tidak tahu depannya, kalian harus hafal belakangnya. S itu muatannya 2-. Maka supaya muncul CaS, Ca-nya bukan +1 dan S itu kamu harus tahu 2-. Kalian harus tahu 2-. Makanya otomatis muatan Ca pasti 2+, kalsium sulfida. Nah, kalsium nggak masalah karena kalsium cuma ada satu jenis. Kalau cuma satu jenis muatan tidak perlu pakai dalam kurung. Nah, bagaimana kalau ada FeS? FeS kalian nggak bisa tebak-tebak Fe-nya +1, +2 atau +3. Kalian harus tahu S-nya itu muatannya 2-, maka Fe-nya pasti ngikut. Supaya jadi FeS harus 2+. Jelas ya? Kalau Fe2S3, ini pasti Fe-nya 3+. Jadi namanya besi 3 sulfida. Kalau yang ini besi 2. Ya, ini 2+, maka besi 2 sulfida. Kemudian tata nama asam dan basa. Tata nama asam dan basa ini sebenarnya sama persis dengan kation dan anion, cuman yang namanya asam di sini adalah kationnya selalu H+, anionnya seperti yang tabel tadi. Harus hafal anion-anion itu apa saja. Basa ini kationnya logam ya. Kemudian anionnya selalu OH-, jadi namanya basa itu belakangnya selalu hidroksida. Kalau asam depannya selalu hidrogen atau diganti sering asam. H+ dengan SO4 2- namanya asam sulfat. H+ dengan NO3- jadi asam nitrat. H+ dengan PO4 3- jadi H3PO4 namanya asam fosfat. Atau kadang dibilangin hidrogen fosfat. Kemudian yang basa CaOH 2 kali namanya kalsium hidroksida. AuOH namanya emas 1 Romawi hidroksida, karena emas ada 1 Romawi, ada 3 Romawi. Harus hafal ya. CuOH 2 kali tembaga 2 Romawi hidroksida. Cu itu ada +1, ada +2. Mungkin lebih lengkap kalian bisa lihat di tabel periodik ya. Itu ada beberapa tingkat bilangan oksidasi menyatakan muatan dari logam. Yang keempat, tata nama senyawa organik. Senyawa organik ini adalah senyawa yang mengandung unsur karbon. Ini sangat luas sekali senyawa organik itu. Ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Ya, hidrokarbon, golongan hidrokarbon itu ada di video yang terpisah.
Kalian bisa lihat di sana langsung bagaimana tata cara penamaan alkana, alkena, alkuna. Kemudian ada juga golongan alkohol, golongan aldehid, golongan ester, karboksilat, ada benzena. Sangat luas sekali. Jadi ini untuk saat ini kalian terima saja beberapa nama senyawa organik yang sering dipakai di kelas 10 ya. CH4 namanya metana, C3H8 propana, kemudian C24 etena. Ada CONH2 dua kali namanya urea. CH3COH namanya asam cuka atau asam asetat, ini golongan asam karboksilat ya. Kemudian gula yang glukosa itu C6H12O6, untuk sukrosa gula tebu itu C12H22O11, HCHO namanya formalin atau formaldehida. Kemudian kloroform itu CHCl3 untuk obat bius. Nah, CH3CH2OH ini golongan alkohol ya. Alkohol yang sering kita sebut alkohol itu sebenarnya etanol, cuman sebagai nama dagangnya sering dibilangnya alkohol. Untuk tata nama senyawa sederhana itu kurang lebih seperti ini. Kita akan masuk ke persamaan reaksi kimia. Kalian sudah bisa menamakan senyawa-senyawa. Nah, bagaimana suatu reaksi itu dapat kita katakan setara atau dapat kita pakai reaksinya ya. Persamaan reaksi kimia ini adalah perubahan kimia menunjukkan hubungan kuantitatif. Jadi secara jumlahnya antara zat reaksi yang sebelah kiri dan hasil reaksi yang sebelah kanan. Andai kata A dan B bereaksi membentuk AB, berarti A dan B ini di sebelah kiri tanda panah. Jadi tanda panah ini sebagai pembatas. Yang sebelah kiri tanda panah itu dibilang pereaksi atau reaktan. Sebelah kanan tanda panah dibilang hasil reaksi atau produk. Persamaan reaksi ini harus setara jika jumlah atom masing-masing yang ada di dalam reaksi kimia itu dipreaksi sama dengan yang di hasil reaksi. Jika belum sama, kita harus tambahkan suatu angka di depan lambang unsur atau molekul. Nah, ini dibilang koefisien reaksi. Contoh, C3H8 tambah 5O2 jadi 3CO2 tambah 4H2O. Ini adalah reaksi kimia yang sudah setara. Angka di depan O2 itu 5. Ini dibilang koefisien untuk O2. Angka 3 di depan CO2 dibilang koefisien untuk CO2. Angka 4 di depan H2O dibilang koefisien untuk H2O. Dan C3H8 ini kalau tidak ditulis angkanya berarti 1. Koefisien C3H8 adalah 1. Ada selain koefisien namanya indeks. Indeks itu angka kecil di bawah. Ditulisnya di bawah. Kalau koefisien di depan. Indeksnya C3H8. 3 ini menyatakan indeks dari C. 8 menyatakan indeks dari H. Kalian tidak boleh mengubah indeks, tapi koefisien boleh dirubah-rubah. Ya. 2 ini menyatakan indeksnya O. 2 ini juga menyatakan indeks dari O. H indeksnya adalah 2. Nah, jumlah atom cara menghitungnya adalah koefisien dikali dengan indeks. Contoh, jumlah atom C di sebelah kiri itu 1 dikali 3 dalam C3H8 karena koefisien C3H8 1. Jumlah atom C di dalam CO2 adalah 3 dikali 1 karena di dalam CO2 ini indeksnya 1. Koefisiennya 3. Ya, totalnya 3. Sama-sama 3 itu artinya sudah sama. Dikatakan setara jika masing-masing jumlah atom setiap unsur yang ada dalam reaksi kimia itu sama. Dalam reaksi yang contoh di sini ada unsur C, H, dan O. Masing-masing harus sama jumlahnya. H di sebelah kiri ada 8. Di sini adalah 4 kali 2, 8. O di sebelah kiri 10, sebelah kanan 3 kali 2, 6 ditambah 4 kali 1, 10. Jadi sama-sama setara, sama-sama semua jumlah atomnya dibilang setara. Nah, cara penyetaraan reaksi yang belum setara, kita tambahkan koefisien. Jadi tujuannya menyetarakan reaksi itu adalah mencari koefisien sebenarnya, bukan mengubah indeks. Koefisiennya kita misalkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya ya. Contohnya yang tadi C3H8 tambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Kita tambahkan saja A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Jumlah atom ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita harus tahu apa saja unsur yang ada di dalam reaksi kimia. Dalam reaksi yang di atas ini ada unsur, atom C, atom H, dan atom O. Di atom C adalah 3 ya, 3 dikali A. Itu artinya indeksnya 3 dikali koefisiennya A. Sama dengan yang sebelah kanan, 1 kali C. 3A sama dengan C. H di sebelah kiri ada 8 dikali A. Sebelah kanan ada 2 dikali D. Jadi 8A sama dengan 2D. Untuk oksigen sebelah kiri 2B. Sebelah kanan 2 kali C.
ditambah dengan D. Jadi sudah tahu jumlah atomnya harus sama, lalu kita selesaikan persamaannya, cari ABCD. Caranya gimana? Kalau dalam persamaan matematika ada 3 persamaan, 4 variabel, tidak bisa dikerjain. Jadi kita harus misalin salah satunya. Kalian lihat ya, A itu muncul di 2 persamaan, D ada di 2 persamaan, C ada di 2 persamaan. Jadi kalau misalnya boleh pilihnya A yang dimisalin 1, C 1 atau D 1. Sebenarnya misalin 1 atau 2 atau 3 terserah. Yang paling gampang itu 1. Jangan kalian pakai B, ini lebih ribet nyelesainnya, nanti harus eliminasi substitusi segala, ya. Kalau misalnya A-nya 1, langsung ketemulah si C-nya 3. Dari 3A sama dengan C. 8A sama dengan 2D langsung ketemu, D-nya 4. Jadi dengan A1 langsung ketemu C dan D. Kita tinggal cari B-nya 5 ya. Ini tadi di depan sebelumnya, slide sebelumnya sudah kalian lihat, reaksinya adalah C38 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O sudah setara. Nah, ada satu contoh soal di sini. K2Cr2O7 ditambah H2SO4 tambah FeSO4 menjadi K2SO4 tambah Cr2SO4 3 kali tambah H2O tambah Fe2SO4 3 kali. Gimana caranya penyetarakan? Kita tambahkan koefisien A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 koefisien yang harus kalian cari. Langkah pertama, setarakan jumlah ruas kiri dan ruas kanan untuk masing-masing atom. Tapi perhatikan di sini ya, saya tulis ada atom K, Cr, OH, Fe dan gugus SO4. Kenapa saya tulis ada gugus SO4? Sebenarnya bisa saja kalian bikin atom S sendiri dan atom O-nya digabung dengan yang di sini. Kenapa saya gabung SO4? Karena kelihatan di sini SO4-nya ada di sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan ada SO4 lagi, ada SO4 lagi. Ada SO4. Jadi untuk mempersingkat persamaan atau mempermudah perhitungan, kita singkat saja. Ada gugus-gugus yang sama, itu bisa kita anggap sebagai satu kumpulan yang harus setara di kiri sama kanan. SO4 kiri harus sama dengan SO4 yang kanan. Nah, atom O sebenarnya kan udah ada di dalam SO4, tapi ada O yang di luar SO4 ya, Cr2O7, ada H2O. Itu harus disamain antara Cr2O7 O-nya dengan H2O. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama atom K. Di sebelah kiri ada 2 kali A sama dengan 2D. Kemudian atom Cr ada 2A sama dengan 2E. Kemudian atom O 7A sama dengan F. Kemudian H ada 2B sama dengan 2F. Kemudian atom Fe itu ada C sama dengan 2G. Ya, C sama dengan 2 kali G. Nah, untuk gugus SO4 ini khusus. SO4 yang di sebelah kiri itu ada di H2SO4B ditambah dengan FeSO4C sama dengan SO4 yang di sebelah kanan ada di K2SO4 ya, D, lalu ditambah 3E karena Cr2SO4-nya ini 3 kali E, lalu ditambah dengan Fe2SO4 3 kali, ini jadi 3G. Udah ketemu semua persamaan, kita selesain. Terserah mau mana yang dimisalin. Kalau saya misalin A-nya 1, ya kita misalin A-nya 1, langsung ketemu ini. D-nya juga 1, E-nya juga 1. Kemudian langsung ketemu F-nya 7, B-nya langsung ketemu 7. Lalu C sama dengan 2G ini kita masukin ke persamaan yang di bawah sini. Ya, C-nya adalah 2G. Berarti B-nya udah ada 7 tambah 2G sama dengan D-nya 1, E-nya adalah 1 kali 3 ditambah 3G. Langsung ketemu di sini G-nya adalah 3. Maka C-nya adalah 6. Selesai. Berarti kita tinggal tulis ulang persamaan reaksinya adalah K2Cr2O7 ditambah 7 ya. B-nya itu 7, H2SO4 ditambah 6 FeSO4 menjadi K2SO4
D-nya 1, E-nya juga 1, Cr2 SO4 3 kali. Lalu ditambah 7H2O. Lalu ditambah 3 Fe2 SO4 3 kali. Jadi cara penyetaran reaksi itu dengan menambahkan koefisien di depan masing-masing molekul yang ada di dalam persamaan reaksi, lalu kita selesaikan dengan menyetarakan variabel tersebut, lalu misalin salah satunya. 1, kalau dapatnya pecahan tidak masalah, misalnya ada yang setengah atau ada yang sepertiga, berarti kita tinggal kali 3 aja atau kali 2.